menerima Yesus di laut ya. Ketika saya menjadi anak buah kapal sebagai jurumudi. Ketika saya bertanya tentang masa depan. Pikir kok orang lain masa depannya enak ya. Di darat, tidak pernah kena ombak. Saya kena ombak. Terus mau kawin juga takut. Gaji sudah kepotong oleh mami, separuh, saya separuh, adik-adik saya. Karena papi saya meninggal. Ya, tapi yang puji Tuhan, papi dari Aceh, sehari meninggal. Dan kemudian nggak kedengeran Pak John. Feedback, ya. Iya. Ketika papi saya kena leukemia, itu dia sebelum meninggal 3 hari minta dibaptis. Oleh karena penginjilan dari iparnya mami saya, seorang kapten kapal. Nah, saya tidak ada di tempat waktu itu. Saya berlayar dari Surabaya, Kupang, Dili, Timur-Timur, Kupang, Surabaya. Ya. Waktu itu papi minta dibaptis. Karena janjinya papi minta ditawari menjadi Kristen itu iya tapi tidak dilaksanakan. Dan sudah dibikinkan judge saya dan papi saya. Untuk supaya saya mengikuti papi saya juga harus dibaptis. Tapi ternyata papi saya kena leukemia itu pada tahun 1979 tidak ada obatnya. Ketika beliau mau meninggal 3 hari kemudian, ia mengirimkan tikar sajadah, sarung, songkok, baju koko dikirim ke Aceh. Pada masa itu belum ada suara. Tapi ketika papi setelah dibaptis meninggal, dikubur secara Kristen, disitulah mulai ada hujatan-hujatan. Tidak dianggap lagi sebagai keturunan dari keluarga Sidik, Muhammad Sidik, karena papi saya adalah Slamet Sidik, kakek saya Muhammad Sidik. Saya tidak apa-apa. Saya dibilang haram, kafir, najis, dan sebagainya. Saya tidak peduli. Tapi waktu saya ketemu Tuhan, di laut itu begitu indah. Ya jam-jam sekian lah. Jam-jam 2 waktu Makassar. Perjalanan kapal dari Surabaya, Makassar. Ketika itu saya duduk di buritan. Saya melamun. Saya sebetulnya ingin jadi seorang penyanyi. Tapi penyanyi ya begitu-begitu aja. Berangkat sore, pulang subuh. Duit juga cepat habis. Tidak ada manfaat. Tapi saudara, di dalam Tuhan Yesus, ketika itu saya melamun, tiba-tiba mata-mata terpejam pelan-pelan. Saya melihat langit, waktu yang sama, detik yang sama, menit yang sama, jam yang sama, hari yang sama. Saya melihat di langit, muncul sesosok jubah putih yang bercahaya. Dan dia menjulurkan tangannya di depan saya persis. Logam yang tak terpaku. Dan dia katakan, masa depanmu ada di tanganku. Bayangin saudara. Haleluya. Haleluya. Mengerti apa maksudnya. Nanti setelah saya melayani Tuhan ini, baru saya mengerti. Masa depan saya melayani Tuhan. Haleluya. Ketika saya mulai
melayani Tuhan bersama istri saya, itu banyak tantangan. Menyembah di loteng dibilang ada kuntilanak gundurwo, nangis-nangis. Begitu juga kita pelayanan ke pedalaman di kampung-kampung di Surabaya, di Kapas Baru, dilempari sama anak-anak pesantren. Ya, teman-teman saya menganggap saya ini cuma topeng, jadi hamba Tuhan. Saya terima. Tapi Tuhan itu saya katakan lagi, aku akan gantikan kamu berperang. Dan Amin. kamu saya. Amin. Jadi kita nggak usah takut. Kalau soal yang begini-begini banyak. Saudara akan menghadapi tantangan yang pertama itu adalah kebutuhan saudara ketika saudara melayani. Bukan yang lain. Karena setan lewat itu dulu. Saudara ingat waktu Yesus puasa 40 hari, dibawa Roh Kudus ke padang gurun, yang ditawarkan dulu apa? Jika engkau anak Allah, jadikan batu itu menjadi roti. Jadi kebutuhan dulu itu, perut ini loh. Yang lain itu nanti. Berapa banyak orang jadi mu'alaf? Karena kebutuhan. Berapa banyak? Ingin tahu. Saya pun dulu juga digituin, Pak. Sama bos saya yang apotek itu, Pak. Waktu saya mau pindah agama, saya dikatain, apa kamu gara-gara ekonomi, Mbak Lastri? Kalau hanya gara-gara ekonomi, semua tak cukupi. Kamu mau minta rumah, tak bikinin rumah. Kamu mau minta apa, tak kasih. Tapi jangan pindah agama, kata bos saya seperti itu dulu. Semua kamu minta apa, tak kasih, Mbak Lastri. Minta rumah, wis tak bikinin. Tapi saya bilang, enggak, Pak. Itu semua karena Al-Quran, saya bilang gitu. Semua karena Al-Quran. Nah, terus, iya Mbak Lastri, benar sih. Saya tunjukkan di ayat ini, surat ini di dalam Al-Quran. Iya Mbak Lastri, tapi ada kecualinya. Iya Pak, kecuali yang percaya. Kalau Bapak tidak percaya, ya sudah. Saya bilang gitu sama bos saya. Tapi saya percaya siapa Isa Al-Masih itu. Saya bilang gitu. Gini, kalau debat sama mereka yang tidak tahu Al-Quran, pakem Al-Quran, tetap berantem. Iya, betul. Tetap. Tapi kalau ngomongnya enak, lebih baik ngomong sama ustadz atau kiai daripada ngomong sama mukmin.